tuliskan saya punya variabel 1, 2, 3 sampai dengan P, di mana P ini besar. Ya, bisa jadi lebih dari 1000. Saya pernah 1040 6040, nolnya kurang 1. Nah, 6040 P nya itu 6040 berarti begini ya. Nah, 6040. Jadi 6040 kolom. Nah, tapi barisnya itu nomor rekornya itu hanya 1, 2 sampai 64. Apa ini? Ini adalah nomor pasien, banyaknya pasien. Ini adalah data biomedik. Terus kemudian X1, X2 sampai dengan 6040 itu adalah kromosom. Jadi satu pasien itu ada sekian pengamatan. Nah, kalau ini diolah dengan cara misalkan ada salah satu fieldnya itu adalah Y, salah satu fieldnya jadi respon, terus mau dilakukan regresi Y sebagai fungsi dari X, maka ini tidak umum. Kenapa? Karena regresi Y fungsi X itu bersyarat ini, kalau ini adalah N-nya, ini adalah P-nya, bahwa N itu harus lebih besar sama dengan P plus 1. Tahu alasannya kenapa plus 1? Kalau kita punya hanya X saja, X1 saja, terus di sini nanti nomor pengamatannya itu 1, 2 sampai N, ini nanti kalau dimodelkan kan Y sama dengan B0 ditambah B1 X1. Nah, berapa parameternya di sini? Ini 2, sehingga minimum harus 3. Ya, karena di sini nanti ada apa namanya? Ada 2 unknown parameter yang harus dicari. Jadi kalau di sini ada 1, mestinya di sini harus ada 2. Kenapa? Oh ya, P plus 2. Jadi minimum harus 3 baris, harus 3 data. Ya, jadi P plus 2. Apa namanya? Lebih dari ini adalah untuk menanggung jaminan decrease of freedom. Jadi kalau kita punya 6040, ini harus 6042. Dan nunggu pasien datang sebanyak 6000 itu gimana? Nanti pasien nomor 1 salah mati. Nah, oleh sebab itu menghadapi permasalahan seperti ini itu harus tidak menggunakan cara tradisional seperti ini. Ya. Cara tradisional seperti ini kenapa nuntut ini adalah karena metode ORS, metode ordinary least square, yang menuntut adanya DF terpenuhi. Ada juga ya, kenapa menggunakan ORS kalau tidak menggunakan FLE, maximum likelihood estimator? Ini untuk mencari apa ini metode ini? Untuk mencari ini. Ini sebetulnya masih ada plus ini tadi. Ini adalah IID N 0 sigma kuadrat. Jadi B0 B1 dan sigma kuadrat yang dicari. Nah, ada kendala dimensi apa namanya variabel kita itu terlalu besar. Nah, supaya kita tetap bisa menggunakan ini, misalkan tidak perlu lari ke mesin learning atau ke
deep learning. Mungkin ini harus dimanipulasi nih. Dari P yang sebanyak sekian ini direduksi menjadi kebutuhan ini. Kalau ini tadi adalah 64 maksudnya jadi oke lah, jadilah 66 gitu. Ini harus direduksi jadi 66. Nah, ini harus minimum ya. Jadi kalau ini nanti maksimum, kalau ini nanti kurang dari 66 lebih bagus. Ya. Kalau ini 64 supaya tidak nambah-nambahin lagi ya. Oh, 62 Pak. Hah? Oh ya, ini harus kurangi 2 ya. Iya, bukan ditambah 2. Iya. Nah, ini kalau ternyata bisa direduksi jadi 50 sudah bersyukur. Lebih bagus. Ya. Jadi untuk mereduksi menjadi sekian itu bagaimana caranya? Jadi sekian ribu tadi hanya akan dimanfaatkan menjadi 62. Apakah itu memanfaatkan, apakah itu menghilangkan? Nah kalau menghilangkan 6.000-an jadi 62 kan hilang banyak, 6.000-an juga yang hilang ya. Nah gimana kalau Anda menganalisis data variabelnya itu dihilangkan, bukan direduksi tapi dihilangkan. Ya memang mengecil, tapi cara mengecilkannya itu menghilangkan. Coba bayangkan kalau Anda cari kos-kosan, apa kriteria yang Anda cari, yang Anda gunakan? Kamar mandi. Oh, kamar mandi, AC. wifi banter. nggak ada dipannya ternyata. Kamar mandinya bagus, nggak ada dipannya. Nah itu loh, variabelnya banyak. Variabel yang Anda tentukan banyak tadi, wah kebanyakan itu syaratmu, nggak ada kosan yang seperti itu gitu kan. Oke lah, dihilangkan. Begitu dihilangkan, yang dihilangkan ternyata pintu kamarnya nggak ada. Artinya apa? Mereduksi itu tidak boleh menghilangkan. Ini kan belum ada yang nikah semua kan. Nanti kalau mau cari yang macam ini, mau cari calon istri, berani calon istrinya itu dikenalkan dengan foto setengah badan tampak depan. Apply kerja itu. Apply kerja. Bukan apply nikah itu. Oke lah, ukuran 4x6. Kan biasanya 4x6 kan tampak depan setengah badan. Ya, pakut. Berani memutuskan itu? Enggak berani. Oh ya, apa kurang Pak variabelnya, tambahi satu badan penuh tampak depan, berani memutuskan? Ternyata setelah dilihat dari belakang bolong. Bolong. Iya betul. Itulah variabel itu diperbanyak dalam rangka memperjelas objek. Iya. Makanya kalau Anda desain sebuah database itu, kalau Anda punya background statistiknya, jadi field yang dititipkan di situ itu betul-betul bermakna objek itu mau diapakan. Tapi kalau Anda tidak punya background statistiknya, wis pokoknya yang dibikin aja tabelnya sekian field, apa makna berikutnya? Jadi sering jadi onggoan database, ada proyek lagi, bikin lagi database yang lama itu sudah tidak dihiraukan, padahal itu updatingnya sudah setengah mati. Ya. Jadi variabelnya diperbanyak sebanyak-banyaknya, itu lebih bagus. Makanya kalau nikah itu ya, nanti kalau variabelnya diperbanyak itu nggak nikah. Iya. Karena nggak ada orang yang akan memenuhi syarat itu. Ya. Mesti ada kurangnya. Nah, sebanyak-banyaknya cari rumah juga demikian, cari rumah itu. Cari rumah menghadap kemana, terus dan lain-lain, lupa dimensi rumahnya itu dari dimensi bawah. Loh, kok bisa? Iya, ternyata rumahnya itu pondasinya nggak ada. Ya.
Itu loh, ada di Sulawesi yang ada Tsunami. tanah gerak. Tanah Ya. gerak. Sudah hilang semua, karena apa? Nggak ada paku buminya, semuanya hanya ditempel aja di tanah. Walaupun itu ada pondasinya tidak seperti paku bumi, seperti gedung ini kan. Mungkin Surabaya itu, mungkin lokasi di sini nggak tahu, paku buminya bisa jadi 2 atau 3 lajur itu, 3 tiang pancang. Satu tiang pancang ditutup itu ambles saja habis, tumpuk lagi satu, ambles lagi habis, tumpuk lagi satu. Nah itu untuk pegangan gedung ini. Jadi kalau variabelnya semakin banyak atau kita menemukan data variabelnya itu banyak, itu mestinya jangan dibuang-buang, jangan dihilang-hilangkan ya. Jadi bagaimana caranya ini? Yang nanti kita bahas di kelas ini semester ini itu ada 2. Yang satu itu adalah principal component analysis, yang satunya adalah faktor analisis. Nah, cari faktor-faktornya loh itu loh. Faktor-faktor itu berarti adalah reduksi. Nah, di sini salah satunya nanti yang ya, confirmatory faktor analisis. Ya, yang nanti banyak kita pakai, mungkin kalau waktunya nuruti sesuai dengan jadwal saya buat silabusnya ini ke sen. Pernah dengar sen? Apa? Nanti belajar nggak? Structural equation modeling. Dan ini kalau di computer science banyak yang menggunakannya di dalam apalagi teknologi acceptance model. Kalau Anda belajar informatika terus buatkan software untuk diaplikasikan kemana begitu, itu setelah software diberikan, di-training, digunakan, selesai, bayar, bubar, ya kan? Tidak pernah diukur. Sebetulnya sistem yang ada itu setelah ditambahi software Anda itu memang lebih baik atau tidak. Nah ini makanya ini teknologi itu software Anda di-accept betulan enggak, itu diukur dengan model ya. Teknologi acceptance model, modelnya apa? Itu nanti modelnya Sen menggunakan faktor analisis confirmatory faktor analisis. Nah kita bahas dulu yang ini hari ini PCA. ya. Jadi kalau kita ke PCA, anggap saja nggak sampai 6.000 ya, tak kasih ilustrasi supaya nggak terlalu ini. Jadi kalau kita punya multivariate normal, misal tidak harus normal, multivariate, kita punya variabelnya x1, x2, x3. Ternyata ini correlated, ini correlated, ini correlated. Ternyata ada x4 yang tidak berkorelasi sama sekali dengan variabel yang lain. Apakah ini multivariate? Ya. Walaupun tidak sepenuhnya semuanya correlated. Terus ini nanti ada kecenderungannya kita akan bisa membuat reduksi dari 4 ini menjadi 2. Yang satu ini adalah PCA 1, ini adalah PCA 2. Logikanya adalah bahwa prinsipal komponen itu mereduksi dimensi yang besar tadi menjadi dimensi yang kecil dan independen. Jadi ini nanti korelasi antara PCA 1 dan PCA 2 itu mendekati 0 atau sama dengan 0. Apa untungnya kalau itu sudah 0? Nggak ada korelasi. Kan jadi multivariabel, jadi lebih mudah analisisnya itu. Sehingga cara reduksi seperti ini itu sangat diandalkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang multidimensi. Tapi
bagaimana sekarang? Apakah ini nanti PCA1 itu fungsi dari ini masuk di PCA1, ini masuk di PCA2? Tidak. Jadi setiap PC itu nanti adalah setiap PCA, mungkin yang ke I, itu adalah sebagai fungsi dari semua variabel. Nah, itulah makanya dimensi orisinalnya itu tidak ada yang hilang, tidak ada yang dihapus. Jadi nanti gimana? Ini katanya tadi ini PCA2, ini PCA1. Tidak demikian. Sebetulnya ini adalah satu analisis awal. Kira-kira itu nanti ada berapa komponen. Kalau kita sudah tahu matre korelasi, jadi ini nanti mesti punya matre korelasi. Berapa kali berapa ukurannya? 4 kali 4. 4 kali 4. Matre korelasi 4 kali 4 itu nanti bisa memberikan wacana pada kita, oh kira-kira 2. Walaupun nanti itu ada caranya, 2 atau 3 atau berapa itu ada caranya. Nah, PCA1, PCA2 itu masing-masing fungsi dari semua variabel itu, sehingga tidak ada yang hilang. Jadi gimana nanti kalau ini kita bawa ke sini? Jadi PCA1 nanti akan jadi B1 kali X1, B2 kali X2, B3 kali X3, terus B4 kali X4. PCA2 demikian juga, sama dengan B1 tak kasih start, nanti beda angkanya. Di sini X1, B2 start X2, B3 start X3, terus B4 start X4. Tidak perlu ada intersect, ada binul, ya tidak perlu, karena cukup ini. Jadi apa? Setiap prinsipal komponen itu adalah kombinasi linier dari semua variabel asal. Apa tugasnya? Apa tugas kita? Adalah mengestimate setiap B ini. Nah ini berapa dan bagaimana? Ya. Kalau kita punya regresi Y sama X, nanti kan di sebelah sini ada angkanya, ada Y-nya, ya kan? Terus nanti ingat nggak kemarin sudah kita singgung itu, Y sebagai fungsi X, nanti betanya dicari dengan X transpose X inverse X transpose. Loh ada Y-nya. Nah ini loh kita nggak punya data ini. Bagaimana mencari B? Ini kan sebetulnya ilustrasinya mirip dengan ini kan? Nah, karena PC itu nggak punya respon, bagaimana kita mencari ini? Sama nanti halnya dengan pada saat kita belajar yang faktor analisis itu. Coba ini nanti kita bahas detailnya. Anda mau mengukur seorang anak itu pintar, apa yang Anda ukur? Ada enggak ukuran pintar? Variabel pintar ada enggak? Enggak ada. Faktor pintar bisa jadi, tapi pintar sebagai faktor diukur dari tergantung anaknya itu usia berapa. Oh anak usia SMA, oh ya dilihat aja mafikitnya, matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau mafikitnya bagus, oh pintar dia, pintar IPA gitu. Ya, jadi pintarnya itu adalah ada ukuran lain. Pintar sendiri adalah unmeasurable. PCA nggak ada ukurannya. Ya, PCA sendiri nggak ada angkanya. Tapi PCA bisa mempunyai nilai dari kombinasi linear ini. Nah permasalahan gimana mencari B-nya kalau nggak ada PCA-nya?
Ya, kalau nggak ada sebelah kiri tanda sama dengan itu. Nah, inilah makanya kita belajar PCA itu harus didahului dengan multiple regression. Ya, karena apa? Ini adalah persamaan regresi. Cuma regresinya agak berbeda karena ini adalah sebelah kiri sama dengan itu tidak ada. Oke, jadi kalau misalkan kita sudah mendapatkan BB-nya ini, nanti dulu untuk mencari B-nya itu. Kalau kita sudah mendapatkan ini, terus kemudian ini adalah mendekati 0, sudah 0, dan ternyata ini ada Y-nya, ada responnya, tidak boleh ini dimodelkan begini. Kenapa? Ya coba, kalau kita punya fieldnya itu ada X1, X2 sampai dengan XP dan Y. Nah, terus ini struktur ini dibawa ke mungkin ini dibawa Y sama dengan FE. Apa ini namanya? Variabel apa? Dependent. Di sini dependent variabel, yang XX di sini namanya adalah independent variabel. Padahal tadi XX yang ada di sini adalah correlated, otomatis bertentangan dengan ini. Lah kalau ini bertentangan ya otomatis tidak bisa, tidak boleh ini. Jadi ini harus diindependenkan. Nah, independenkannya sudah diberi jembatan PCA. Oke, sekarang kalau ini ada responnya, jadi nanti kita rubah ini, kita rubah menjadi Y sebagai fungsi dari PCA. Ya, jadi kalau nanti kita punya PC-nya seperti contoh tadi, ya 2 seperti ini ya, PC-nya 2, maka Y nanti Y tetap Y, terus kemudian di sini ada baru punya B0, B1 nya tak tambahi starnya 2, sesuai beda dengan tadi. Di sini kali PCA 1 ditambah B2, startnya 2 di sini. Nah, gitu. Inilah suatu field yang menjadi respon yang dipengaruhi oleh ini. Nah, ini dijamin, PC ini sudah dijamin boleh berada di posisi ini karena ini sudah dijamin oleh ini. Karena ini sudah dijamin, ini bisa berjalan. Loh Pak, bagaimana? Ternyata respon itu diterangkan oleh variabel yang agregatnya itu jadi satu berbarengan semua variabel asal tadi. Nah, gimana kalau kita mau menerangkan lalu kontribusi variabel asal yang pertama, variabel asal kedua itu berapa ke dalam Y? Ya diterjemahkan. Jadi apa? Ini nanti dibawa ke sini. Ya ini nanti dibawa ke sini. Jadi ini nanti adalah sama dengan B0 ditambah B1 star kali B1 kalau PC1 loh ya. Ini adalah B1 ditambah B2 X2 B3 X3 gitu lah, B4 X4. Nah ini ditambah dengan B2 star kali B1 star B1 dan seterusnya ditambah B4 star sehingga apa? Y itu tetap bisa dijelaskan ya. Dijelaskan dengan variabel yang original tadi, atau bisa kita lihat ini nanti. Jadi Y itu sama dengan B0 ditambah A X1 tambah B
X2 tambah C besar, X3 tambah D X2. Kosong, ini tidak ada. Jadi apa itu? Apa namanya? A besar itu apa? A besar nanti adalah Wait. ini, ya kan? Ditambah ini, itu A besar. Ya. B besar juga demikian. Ini kali ini, ya kan? Ini kali yang X2. Nah, itulah manfaatnya reduksi. Ya. Reduksinya itu tidak menghilangkan satupun variabel asal. Tapi metodologi original tadi, metodologi OLS, metodologi MLE yang mewajibkan XX yang sebelah kanan sama dengan regresi itu adalah harus independen terpenuhi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi, kalau kita punya satu struktur data seperti ini, apa tugas kita menerangkan Y itu dengan semua X? Tugasnya adalah satu, dicek apakah dia multivariate. Ya, kalau dia nggak multivariate langsung saja, ya tadi regresikan tadi. Kalau dia multivariate berarti, Oh, independen. nah kita cek materi korelasinya. Ya, materi korelasinya gimana? Itu dicek apakah dia independen, apakah dia multivariate ya? Oh iya, kalau sudah multivariate kita harus mereduksi. Pertanyaannya, reduksi jadi berapa? Apa ukuran? Nah, ukurannya itu pakai eigenvalue. Eigenvalue yang lebih dari satu. Ya, ya nanti dulu kenapa lebih dari satu. Setelah direduksi, setelah kita tahu akan direduksi jadi berapa, apa berikutnya? Kita mencari kombinasi linear setiap PC. Tugasnya adalah mencari estimasi B1, B2, B1 start tadi. Nah, kalau itu reduksinya sejumlah jadi berapa, terus model linear PC-nya tahu, apa berikutnya? Ya, diregresikan Y tadi pada PC. Terus apa tugasnya di situ? Mencari lagi ya P1 start, P2 start tadi itu. Ya. Terus apa cukup sampai di situ? Belum. Pertanyaan tadi itu loh. Jadi original variabel tadi berapa kontribusinya terhadap Y? Nah, digabungkan, disubstitusikan model PC tadi, model linear PC tadi ke dalam regresi PCA. Nah, gitu. Jadi estimasinya berapa tahun? Nah, tapi kan bisa terselesaikan ya tanpa menghilangkan. Ada cara lain. Ini menurut matematika. Kalau kita punya matriks data yang ternyata tidak bebas linear satu dan yang lain, akhirnya matriksnya adalah tidak mempunyai rank penuh bebas linear. Kalau matriksnya itu misalkan 4 kali 4, ternyata tidak full rank 4, ternyata ranknya hanya 3, berarti satu kolom yang lain atau satu baris yang lain bisa merupakan kombinasi linear dari baris atau kolom yang lain. Artinya dia tidak full rank. Lah kalau tidak full rank itu mesti ada tanda korelasi. Nah kalau berkorelasi kan berarti bisa diterangkan oleh yang lain tadi yang berkorelasi.
pada saat dia berkorelasi dan tidak full rank, berarti menurut matematika, berarti informasi kolom yang bisa dijelaskan oleh kolom yang lain tadi itu ada redundant, dibuang. Nah itu loh, solusi matematika tidak disetujui oleh orang statistik. Kenapa? Mencari data statistiknya saja mahal, waktunya lama dan lain-lain. Kok buang-buang saja. Makanya bagaimana supaya tidak buang, inilah direduksi saja. Coba datanya walaupun tidak terasa ngambil datanya itu mahal, oh datanya otomatis kok, ternyata pakai drone gitu ya misalkan, ya, pakai drone-nya itu deteksi warna, terus dimodelkan, jadi drone itu melaporkan warna 0 sampai 255, anggap aja 0 sampai 255 itu adalah satu, sebanyak itu variabelnya. Terus berpengaruh pada satu respon kita. Apa responnya? Ternyata responnya adalah luas panen padi. Bayangkan enggak? Kenapa Perindak itu impor beras? Jadi saya 2 tahun jadi staf ahlinya di Bappenas 21-22 kemarin. Pada saat Departemen Perdagangan itu impor beras, ditanyai oleh tim, apa dasarnya itu? Karena stok berasnya akan kurang sekian bulan lagi. Musim panen kita nanti tidak mencukupi. Mana data Anda musim panen? Kok tidak mencukupi? Ternyata dia tidak punya data area panen. Yang dia punyai apa? Data bulog. Urusan logistik. Bulog di Jawa Timur misalkan totalnya sekian bulog, itu ternyata totalnya sekian berasnya, yang lain sekian. Terus kemudian itu kebutuhan misal Jawa Timur 1 bulan ini, bulan depannya itu sekian, jadi itu nanti akan habis 2 bulan belum panen. Ya, terus akhirnya impor. Data BPS mempunyai data luas panen. Kalau luas panennya tahu, berarti panennya berapa, tahu enggak? Mestinya tahu. Luas panen, luas tanam padinya berapa? Luas panen sama luas tanam padi itu tidak selalu sama. Ya, kenapa? Ada yang puso, ada yang gitu. Nah, terus gimana ngukur se-Indonesia? Ternyata BPS itu sensus pertaniannya, ini akan ada sensus pertanian. Sensus pertaniannya itu dilakukan secara survei, bukan kayak sensus penduduk. Sensus penduduk kan tanyai satu-satu penduduk. Ini tidak ditanyai satu-satu setiap tanaman. Ya. Dilakukan survei, ya, kerangka area sampel KSA. Nah, itu saya dengan background statistik komunikasi, saya usulkan kita punya satelit. Ya sudah, foto satelit saja, silakan dipakai tugas akhir nanti. Foto satelit, Anda bisa menggunakan Landsat 8, jreng, misalkan seluruh Jawa Timur kegedean, satu kota saja. Lumbung padi itu Jawa Timur mana? Tahu enggak? Misalkan lumbung padi Ngawi, Lamongan, foto jreng. Setelah itu foto itu silakan diambil untuk vegetasi. Padi itu ada vegetasinya, vegetasi tanam, vegetasi matun, vegetasi jebul padinya itu, terus vegetasi sudah mau panen. Nah makanya luas area padi itu tidak semuanya bareng jadi panen, karena ada usia-usia itu. Minggu ini luas panennya sekian, mana saja minggu ini itu ketemu. Nah itu jadinya tidak survei lagi, tapi sudah sensus. Ya. Nanti sunatullahnya itu warna ini daun pisang, warna ini padi, warna ini air, ternyata danau, warna ini ya atau tidak? Itulah.
matahari itu direfleksikan oleh barang-barang di bumi itu dengan bermacam-macam frekuensi. Nah, frekuensinya ditangkap oleh gambar tadi. Nah, silakan, itu data sainsnya tinggi. Ya. Terus itu nanti setelah diambil datanya, parabelnya jadi banyak. Nah, silakan nanti cari. Saya punya bimbingan itu, tapi S3. Insya Allah punya September ya, Insya Allah September nanti bisa lulus. Itu salah satunya tak tugasi itu. Tak tugasi jawab pekerjaan saya di Bappenas. Kamu harus meneliti ini gitu. Nah, awalnya satu Jawa Timur itu diambil semua gambarnya, jreng itu 700 giga. Gimana ngolahnya? Sudah diperkecil saja, diperkecil menjadi Lamongan. Ternyata Lamongan itu ada irisan, gambarnya itu ada irisan harus 2 kali foto, ya, karena ada sebagian berisik gitu. Nah, dengan metodologi komputing bisa dipisah dan sudah bisa. Jadi ngolah Lamongan dan Ngawi. Oke, sampai di mana tadi? Ya itu. Jadi step-stepnya, jadi kalau dituliskan, anggap ini ada responnya ya. Jadi tahapan prosesnya itu adalah satu, dicek dia multivariate apa tidak, bisa normal, bisa non normal, bisa. Kalau multivariate normal itu sangat mudah ya. Apakah multivariate? Jika ya, harus direduksi ya. Pertanyaannya, reduksinya jadi berapa? Kalau multivariate itu ukurannya P, tadi P banyaknya XP ya kan, banyaknya P-nya besar gitu dan correlated. Terus ini direduksi jadi anggap K. K itu tadi, di mana K itu kalau bisa sudah kurang dari sama dengan M. Terus sudah direduksi, kemudian ini cari model linearnya. Model linear dari setiap PCA I, di mana I sama dengan 1, 2 sampai K besar. Apa ini K kecil, di sini K kecil, di sini K besar. Oke. Setelah model linearnya ketemu, diapakan? Nah, ini Oke. Jadi setelah PCA masing-masing PCA ketemu, kita regresikan, ya kan? Kita regresikan Y terhadap PCA. Regresikan Y terhadap PCA. Terus, nah setelah di sini diregresikan, tahap kelimanya apa? Adalah mencari kontribusi setiap variabel awal, variabel asli pada Y. Ini kan kelihatan regresi terhadap PCA kan kontribusi setiap PC ke Y. Nah, ini yang kita cari adalah kontribusi setiap variabel asli itu ke Y, ya, ke respon. Oke, ya mungkin itu. Oke, sehingga di mana yang kita pelajari berikutnya adalah di sini kita harus kenal dengan ngitung rho, matre korelasi. Oh iya, multivariate dengan ukurannya rho. Kalau matre korelasinya ternyata tidak ada yang correlated, ya sudah nggak jadi.
Ya, putus sampai di sini. Nah, reduksi K. Nah, K-nya ini berapa nanti? Direduksi jadi berapa? 2, 3, 4. Nah, ini harus cari eigen. Eigen dari siapa? Eigen dari matriks korelasi. Sudah. Jadi eigen matriks korelasi. Terus kemudian sebanyak K tertentu. Nah, sekarang mencari modelnya PC. Modelnya PC setiap tadi B1 dan B1 star, ya kan? Itu dicari melalui ini adalah eigen value, ini adalah eigen Vektor. vektor. Jadi eigen vektornya matriks korelasi itu adalah jadi parameternya model linear PC, sehingga tidak perlu mencari X transpose X inverse X transpose. Jadi variabilitas antar variabel itu sudah ditangkap menjadi koefisiennya model linear PC. Oke, setelah itu diregresikan terhadap ini, anggap Y-nya ini adalah Y normal ya, Y-nya Y normal. Jadi ini gunakan OLS silakan, gunakan NLE silakan, karena sudah terpenuhi di sini adalah independen. Terus di sini, nah kontribusinya ini kita bekerja substitusi saja, ya kan? Substitusi PC ke regresi ini. Model PC ke regresi Y. Sudah. Ini sudah kita pelajari. Rho sudah tahu kan? Kovarian dibagi kan mesti pairwise 2, 2, 2 sehingga bentuknya nanti bisa matrik. Ya, berpasangan 2, 2. Eigenvalue sudah belajar kan? Sudah. Belum, Pak. Oh, belum. Habis ini. Ya, coba ini nanti kita coba bagaimana ngitung eigenvalue. Setelah dapat eigenvalue, kita dapat eigenvektor. Setelah dapat eigenvektor, otomatis dapat model VCA. Ya. Dan sudah bisa kita lanjutkan ke substitusi. Ada pertanyaan? Itu kira-kira pelajaran hari ini nanti tak kasih tugas. Niko dia beli ini. Anda tunggu balik. Mantap kan? Seru kan? Akhirnya saking Oke, coba sekarang latihan. Oke. Kalau saya punya matriks A itu adalah 1103, dua kali 2 saja. Anggap ini adalah nanti yang kita pakai matriks korelasi. Jadi ordonya kan berdasarkan. Ya, bukan korelasi ini, contoh saja. Metodologinya nanti kita terapkan di matriks Oke. korelasi. Siap. Mencari eigen A dikurangi lambda I, terus sama dengan 0. Determinan dari matriks yang kita ketahui tadi dikurangi lambda I identitas matriks identitas. Lambda itu yang kita cari. Iya. Ya. Ya. Jadi sebelum kesini, jadi kalau kita punya row, ini nanti matriks korelasi, ini nanti row-nya misalkan
4 kali 4, maka akan kita dapatkan lambdanya sebanyak 4. Lambda sebanyak 4 ini kalau dia independen itu 1 Ya. sama dengan 4. Kalau dia itu tidak independen, mesti nanti ada lambda 1 lebih dari lambda 2, Pasti. lebih dari lambda 3, lebih dari lambda 4. Tapi di jumlah Hasilnya itu 4. tetap 4. Yes. Ya. Ini sebanyak 4 dari 1. Nah, oleh sebab itu nanti dalam rangka menentukan banyaknya PC itu adalah kita potong yang lambdanya itu lambda, di mana lambda itu lebih dari sama dengan 1. Ini adalah nanti banyaknya number of PC. Kenapa angka 1? Sebab kalau 1 independen. Kalau kurang dari 1 mesti ada yang lebih dari 1. Disadap oleh yang lain. Ya, makanya di tahap ini tadi reduksi jadi K berapa? Nah ini makanya dilihat dari eigenvalue yang lebih dari 1. Makanya harus bisa ngitung PCA dulu, ngitung eigenvalue dulu. Kalau eigenvalue nggak ketemu atau belum bisa, mesti nggak bisa menentukan reduksinya berapa. Terus mesti nggak bisa ngitung eigenvector, karena eigenvector itu adalah bahannya eigenvalue. Ya. Oke? Gimana? Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, hasilnya 1 koma. Yang 1 koma apanya? Lambdanya. Nggak apa-apa, asal dijumlah 4. Ya. Jadi kalau bahannya ini itu bukan materi korelasi, maka nggak akan terjadi begini. Ini misalkan materi varian kovarian, maka ini nggak begini. Oke, ayo ini gimana? Jadi determinan dari 1 0 1 3 2 dikurangi lambda 1 lambda 2 0 ya kan? Ya. Nah ini sama dengan 0. Kan ini kan lambda kali Pak lambdanya kok 1 2. Iya karena ini ukuran 2 kali 2. Akhir absolut. Jadi Sehingga 2 kurang 1 min lambda 1 ya 0 0 1 3 min lambda 2. Nah determinan ini. Hah? Ya. Terus AD min BC ya kan gitu ya. Jadi apa hasilnya ini? 1 min lambda 1 kali 3 min lambda 2 sama dengan. Jadi lambda 1 lambda 2 1 3. Solusi pertama lambda 1 kan 0, jadi kali itu 0. Solusi 2 lambda 2-nya lambda 2-nya 3 kan sudah ketemu sekarang lambdanya, eigenvalue-nya ketemu. Berdasarkan eigenvalue ini mana eigenvektornya? Eigenvektornya nanti ukuran berapa? 2. Eigenvektornya 2, masing-masing berukuran berapa? Skalar satu angka atau berupa vektor atau berupa materi? Oh namanya eigenvektor. Berupa vektor, vektornya ukuran berapa? Ya, 2 kali 1 masing-masing. Sehingga gimana sekarang rumusnya? Jadi kalau kita punya A tadi, matrik A tadi, A kali eigenvektor 1 sama dengan
eigenvalue 1 kali eigenvektor 1. Nah itu nanti yang kita cari E-nya ini. Ya. Terus nanti A kali eigenvektor 2 sama dengan lambda 2 kali Eigenvektor. eigenvektor 2. Sehingga nanti dihasilkan E-nya itu adalah E1, E2 ini. Berarti E1 adalah 2 kali 1. Ya, E2 2 kali 1. Jadi gimana ini? Ya, A-nya ditulis lagi 1103 3 kali E1 sama dengan lambda satunya 1 E1. Satu. Nah, berapa E1-nya? 1 Kalau ini E1 itu terdiri dari, kan ini namanya saja misalnya E11, E12 ya. Jadi nanti 1013 E11 E12 kan gini kan? Ini sama dengan E11 E1 dikalikan E11 ya kan? Terus kemudian di sini E11 3E 3 itu. Ya, Satu ini. dua. Ya. persamaan pertama itu E11 sama dengan E11. Persamaan 2 adalah E11 ditambah 3 E12 sama dengan E12. Sudah ketemu berapa itu? Dengan asumsi atau apa? Oke, yang kedua nanti dulu ini teruskan. Ini 1103 E2. langsung saja E21 E22 3 sama dengan 3 E21 E22. Jadi ini kali ini E21 ketiga sama dengan 3 E21. Di sini E21 ditambah 3 E22 sama dengan 3 E22. Nah, yuk diselesaikan. Karena ini ya mesti toh 5 sama dengan 5 nggak harus benar toh. Iya, Ya. iya. Jadi ini E11 sama dengan min 2 E12. Sudah, kalau ini nanti misalkan dikasih angka kan sudah dapat. Kalau E12-nya itu adalah 1, kalau ini adalah 1, satunya min 2. nah ini min 2. Jadi kita sudah dapat. Jadi E1 itu nanti adalah min 2 1. Ini eigenvektornya, eigenvektor pertama. Eigenvektor kedua. Eigenvektor kedua. Ayo ini diselesaikan. Jadi E21 E21 0. Kenapa kalau 0? Ya 0 sama dengan 0, kan gitu kan? Jadi ini E21 sama dengan 0. Kalau ini 0, Ya, 1. E22 1. Jadi nanti E2 adalah Dimisalkan berdua. ya benar 01. Sudah, jadi E kita adalah min 21 dan ini nanti ini sudah koefisiennya PCA. Sering dia berapa? Hah? Nanti PCA-nya PC1 PC2. Yang PC1 adalah min 2 kali itu X1 terus 1 kali X2 gitu. Ya. Oke, nanti praktek. B1, B2 nih, B1 dari jauh.
Latihan 2. Ini kan 2 kali 2. Iya. Kalau 3 kali 3 Ada Nggak 3. apa-apa. gimana caranya? Nggak Misalkan sama. A-nya adalah 3, 2, 4, 2, 4, 2, 0. Kurang 1, Pak. Ukuran 1, 2. Bisa gitu. Berapa macam eigenvalue? 3. Di jumlah harus 3. Eigenvalue-nya harus 3. Jumlahnya Terus jumlahnya harus 3. Eigenvektornya berapa? 3 kali 1. 3 kali 3. Eigenvektornya 3 kali 3 masing-masing 3 kali 1. Jadi nanti ada lambda 1, ada lambda 2, ada lambda 3. Terus E-nya nanti, E-nya ada E1, E2, E3. Ini masing-masing adalah 3. Ayo, gimana? Lambda 1, lambda 2, lambda 3 berapa? Gampang, dia tahu gampang. A dikurangi lambda I, gitu. I sama dengan 0. Gitu kan? Coba kalau 3 gimana? Masukin aja. Ya masukkan. 3. Jadi 3 min lambda 1, lambda 1 min lambda 2. min lambda 2, 3 min lambda 3. Terus yang di sini Sesuai semua. ya, yang sini nggak ada perubahan. Min 0 ya. Posisi 2, 4, 2. tinggal. Nah, gimana determinal ini? Seharus. Oh gitu. MMP. Jadi nanti kalau kuis kita masih ada gini gimana? Market absen. Ya, gini. Augmented matrix. Oh, cara yang ini. Cara yang ini. Oh, Ini kali determinan ini. terus itu Ya, kali ini kali determinan kali ini. Ini kali determinan ini. Oke, tutup. Ya, ini harus sama dengan 0. Ya. Coba. Jadi nanti Wow. 3 3 min min lambda 1 matrix kali determinan ya. min lambda 2 3 min lambda 3 min lambda 3 determinan tambah kurangi 2. Ya, ingat Wanda? Ya, 1, 2 ya langsung. Dan dikalikan dengan determinan 2, 24 2 3 min lambda 3 determinan Oh, plus plus 4 4 kali determinan 24 24 min lambda min lambda 2 ini nanti sama dengan 0. Nah, masing-masing ini caranya seperti yang atas 2 kali 2 tadi. Ya, ini nanti memuat lambda 3, ini memuat lambda 3, ini memuat lambda 2, mesti ada yang yang digabungkan. Ini ada lambda 1 gabungkan nanti, ya kan? Itu kalau dihitung nanti silahkan ini adalah ketemunya min lambda 1 min 8 lambda 2 plus 1 lambda 3 plus sama dengan 0. Jadi minus 1. Jadi lambda 1 8, lambda 2 sama dengan lambda 3 itu eigenvalue-nya, eigenvektornya
Nah, dicari seperti tadi. Ya, AE sama dengan lambda. Nah, lambda 1E dan seterusnya. Oke. Ini nanti uas keluar. Apa? Oh iya. Besok apa hari ini? Gimana? Pangeran sudah puas tidurnya. Kemarin sudah saya beri data Bos, sales, kok nggak paham? ya kan? Ya. Nah, coba sales itu yang Mbak komputer langsung dibuka, cari eigen value, cari eigen vector. Apakah dia dalam multivariate? Terus dicek harus direduksi jadi berapa? Ya. Tidak terkasih. Yang single. Belajar itu Siap loh. bubur otaknya. Oh, saya tambahi dasar di sini tahapan 0. Tahapan 0. Ya. Tahapan ke 0 itu adalah Tadi data ini. standardized. Standarisasi data. Kenapa? Bisa jadi datanya nanti Terlalu jauh. satuannya beda. Supaya nanti modelnya itu interpretable mudah daripada apa namanya kita harus berbeda ukuran. Terlalu ekstrim. Nggak punya tadi ya. Ganti rusak. Ganti sih. Ngawur tuh bukan data ya. Oke. Datanya ini kan 9396 udah ketemu datanya? Belum Pak, sabar. Ya, lihat Bapak dulu. Data ini di standardisize. Jadi ini standardisize elemen ini butuh standardisize itu butuh informasi rata-rata dan standar deviasi. Ini yang ini sudah disebutnya Excel. Terus ini saya kunci karena ini nanti saya copy ke bawah. Terus ini sama. Ini adalah bahannya itu. Yang ini tadi bahannya adalah itu. Nah, setelah di standarisasi kita lihat semua data di setiap field ini setiap kolom adalah di sekitar 0 minus 0 plus ya, walaupun aslinya di sini 3 digit, di sini hanya 2 digit, akhirnya tuh setara. Nah, Oh, iya. data inilah yang kita bawa ke Minitel. Oke, datanya ini atau ini tak hapus dulu. Ini tadi untuk kelas waktu. Oke, ini sudah standardized. Terus kemudian start dicek untuk korelasi untuk semua ini. Oh, dicek korelasinya. Korelasinya ada yang diagonal begini, itu mesti ada korelasinya tinggi positif, mesti ada negatif, ya, positif ya. Jelas ini tanda multivariat. Terus dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita reduksi jadi berapa? Pakai ini. Cari eigen. Gimana cari eigen? Bagaimana Pak? Bagaimana? Langsung saja kita minta pertolongan multivariate principal component. Oh. Terus kemudian semua ini taruh di sini. Ya. Pakai bahasa korelasi, number komponennya nggak tahu. Ya, nggak tahu. Ditaruh dulu. Gampang. Terus diplot, script plot. Script plot ini adalah plotnya eigen.
Ya, plotnya eigen. Terus kita simpan. Eigen value-nya kita taruh di C8. Ini kan C7, C8 masih kosong. Eigen value ditaruh di Tadi gimana kamu ya? nice. Koefisiennya dari C9. Terus koefisien ini adalah eigenvektor. Tadi kan saya ceritakan eigenvektor itu koefisiennya PCA. Jadi ini adalah koefisiennya. Berapa kali berapa nanti? 7 kali 7. Ini 7 kali 7. Makanya kita pesen 7 kolom. Oh. Terus ini skor PCA. Skor PCA itu adalah tadi PCA 1 sama dengan B1 kali X1, B2 kali X2, PCA 2 dan bisa besar kali X1 dan seterusnya. Jadi nanti skor ini ukurannya berapa kali berapa? Kalau disajikan matriks, skor ini ukurannya berapa kali berapa? 7 kali 7. 50 kali 7. Yang 50 itu banyaknya, ya, banyaknya pengamatan. Jadi ini nanti gantinya data ini, ya, tapi sudah bentuk PC. Oh. Jadi ini nanti PC1 sampai dengan PC7. Ini koefisien PC1 sampai PC7. Ini adalah eigen value. Oke. Hasilnya adalah Meledak. nah ini. Jadi kalau nah ini, kalau kita lihat eigen 1 itu 5, eigen kedua itu di bawah 1 tapi dekat dengan 1. Ya. Diambil Satu. Dianggap dekat 1. Yang ini agak jauh ini. Setengah. Setengah. Jadi ini hasilnya. Ini. Jadi kalau kita jadikan satu prinsipal komponen 7 variabel tadi hanya terwakili 71,8%. Tapi kalau kita ambil 2 komponen, itu 2 komponen tadi mewakili 85% dari 7. Gitu. Pak kurang besar ya silakan ke sini, tapi kan ini jauh dari 1. Jadi kira-kira nanti ini kita kelompokkan jadi 2. Kan dek satu toh. Komponen 1, 2, 3 ini loh koefisiennya. Ini adalah eigenvektor. 2. Eigenvektor dari eigenvalue 5 itu adalah ini. Ya. Eigenvektor dari Satu. yang kedua adalah ini. Ya. Gitu dan seterusnya. Ya. Ini kalau dijumlah nanti ada 7. Iya, iya. Kalau dijumlah. Ini 6. Ya, 5,9 berapa ya. Terus 6,4. Ya, pokoknya 7 ya. Ya. Nah, ini angka-angka ini adalah angka ini. Adalah angka ini. Disimpan di sini. Jadi makanya ini tadi adalah nilai eigen. Ini eigen value. Yang ini adalah PC. vektor, eigen vektor. Ya, Sama kayak ini. Eigen vektor. ya ini koefisiennya PC. Ya. Jadi kalau kita tulisi bisa koefisien PC 1 gitu. Dan Seterusnya PC 7. Nah, ini kolom ini kalau kita kalikan baris ini itu akan menghasilkan skor ini. Jadi sebanyak baris itulah makanya makanya 7 kali itu. ya makanya itu. Jadi kalau view Nggak tahu ya. nah ini. Jadi kalau kita ke sini sebanyak 50, di sini adalah sebanyak 7 karena ini dimensinya kolom eigen. Ini juga demikian 7 kali 7. Terus di sini nanti
Ini nanti adalah skor PC1, skor PC2 gitu. Skor PC1 dan seterusnya. Nah ini pertanyaanmu, ayo dicek. Kalau kita mau ngecek berarti ini saja, satu saja. Kita cek ke ini tadi sudah. Nah ini sudah juga di sini. Nah ini adalah ikan tadi. Oh di sini tak simpulkan E1, E2 ya. Ke PC1. Nah angka ini hasil militer. Ini hasil militer tadi. Skor PC1. Nah ini adalah hitungan. Nah itu. Nilainya sama persis. Nilainya akan sama persis. Nah inilah yang nanti kita regresikan terhadap respon. Ada pertanyaan? Apakah sudah sukses? Gimana nguji suksesnya? Uji suksesnya adalah kita lakukan nggak ada respon ini ya, correlation untuk semua skor PC1 sampai PC ini. Oke. Ini nggak ada yang mendiagonal ya. Semuanya itu angkanya 0 0. Kelihatan nggak? Correlationnya ya. Nah, ini kalau ditampilkan 0 semua. Artinya sudah independen. Ya. Itulah makanya tadi yang saya sampaikan di sini tadi. Nah ini bahwa row pairwise setiap PCA itu akan lurus. Jadi kalau kita mau regresikan, jika ada responnya, kita regresikan ke PC, itu sudah memenuhi syarat bahwa apa namanya ya posisinya independen. Ada pertanyaan? Iya, banyak sekali. Karena kalau cuma satu di level lanjutkan juga itu. Saya bakal dapat tugas apa? Tapi kita nggak sampai hari Sabtu Minggu saya. Bisa.
sing ini kuis iku ya sing kuis DST kan. Oke, tugasnya gini. Ada 2 tugas. Yang satu saya minta ngambil di Kaggle, yang satunya data yang di Kaggle mungkin ada, saya lupa ngambilnya. Mungkin juga ada di Kaggle. Ini adalah Boston hosting. Tapi variabel ini tidak usah diikutkan. Jadi dibuang. Ya, karena ini variabel ini adalah coding. Dekat sungai tidak, terus kemudian ini RAD ini yang mungkin pintu masuk tolnya berapa pintu gitu, sehingga ini masih dibuang saja. Tugasnya tunjukkan, ya harus ditunjukkan standarisasi, buatlah standarisasinya. Terus kemudian tentukan ukuran dimensi baru. Oh, ini harus ada tambahan ini. Tambahnya adalah multivariate tambah tidak. Daftar penentuan ukuran Harus ditunjukkan apakah multivariate? ya datanya multivariate atau Tidak. tidak. Itu dasar penentuan ukuran dimensi itu maksudnya Mau berapa PJ? ya PC toh. Ini kan dasar penentuan eigen sama mestinya ya eigen value sama ya terutama eigen value-nya ya. Sama itu vektor. Terus persamaan model yang membentuk variabel baru. Ini model PC, PC1, PC sampai PC yang hasil C. Itu ditulis persamaannya. Terus kemudian data hasil reduksi, data loh ya ini. Dan jadi nanti sesuai dengan dimensi data asli. Kalau tadi 50 kali 50 Oh ini garis, skor ya? ya ini skornya. Jadi ini penggantinya. Terus ini bukti setiap variabel itu sudah Correlation tadi. Ya, ya. Oke. itu insya Allah ini nggak usah diregresikan. Iya. Ya, regresinya Anda sudah tahu cara regresinya. Tahu. Tapi regresinya itu nanti minggu depan datanya sudah saya berikan tentang rating kemarin. Minggu depan. Oke Pak. Terus kemudian yang kedua, ini nanti datanya saya beri. Oke Pak. Atau Anda download sendiri, saya lupa ini addressnya nggak tak tuliskan. Kalau yang ini yang kedua ini download sendiri, terus pilih salah satu tahun saja dari ini. Oh, Insya Allah tahunnya itu kalau nanti sudah diupdate ya, sudah 3 ini saja, PE sudah sampai 2020 atau 2021, ambil 1 tahun saja. Tunjukkan seperti ini. Sampai F berarti, ya, Pak? sampai F. Oke. Sampai. Oke. Dikumpulkan paling lambat. Nah ini paling lambat. Wis, nanti aja paling lambatnya dia. Di ULS. Paling lambatnya Juli. Oke. Apa? Ngomong apa? 9 Juli. Nanti seperti biasa ya Pak. Hari Jumat sore. Pokoknya bahannya dikerjakan, nanti saya diingatkan kalau belum dibuat. Siap. Ingatkan ini kapan Pak? Jumat atau Sabtu? Belum nanti dikasih tahu. Nanti kena HBD. Pak. MVA. Mana ya? Ya udah. Ora. Alih terus Kayak tugas. Iya. Oh iya terus kayak Ultraman nih. Fotonya apa? Jangan ngajeng-ngajeng. Hah? Jangan ngajeng-ngajeng. Tak ada. Nggak boleh. Mau konfirmasi ulang. Konfirmasi dong. Ya, konfirmasi dong. Enggak kan?
Ini langka ini. Lama. Ini pas ini langka jadi. Kenapa nggak bunda? Iya. Apa? Bunda Teresa. Tes apa gimana? Bunda hari ini dimasakin apa? Emang dijat apa? Kerjaan cinta nggak bisa bro, mana dasarnya? Gak ada sih, masa apa yang ada? Sama tiba-tiba Kan R di sini ada contoh nanti kita pakai. Ini menggunakan contoh iris data. Kayak Theophilus. Nah, coba kita IER. Kayak Theo Arifin. Aplikasi RR. R. bahasa Arab. Ini dicontohin semua. Pada ketinggalan zaman. Oke, ini korelasinya. Jadi sepal length sama width, petal length sama width, terus kemudian Oh, buat hasilnya itu adalah betul pakai Python. komponen Python. Gak apa-apa, boleh pakai Python. Terus Oh iya. nah ini script lognya tadi yang seperti di mini tadi. Ya ya, ini yang ingin saya Yang lihatnya. ini adalah ya skornya. Iya. Nah ini plot skornya. Oh, poiku. Apa bacanya gimana nih? Nggak tahu. Sepal width itu yang sangat berbeda sekali dengan yang lain. Yang lain itu mempunyai karakteristik yang Mirip. mungkin kayak correlated gitu ya. Iya. Oke. Ini script plotnya ini adalah korelasi. Oke, ada pertanyaan? Belum. Saya tak teruskan ini. Wih, correlation-nya kok. Yang itu keren. Petal width sama petal length. Yang semakin Oh iya. semakin besar, semakin gelap, semakin ini mesti satu. Jadi yang mendekati warna ini kuat. Ini sangat lemah. Antara sepal width dengan sepal Saya ada pusing. Saya akan umumkan hasil dari karena nanti itu terakhir munggahnya harus tanggal 7 besok. Iya. Supaya saya segera Pak, jangan saya deg-degan Pak ya Pak. supaya segera kemarinnya kalau kemarinnya itu
Atau kalau sudah mau nyoba, data yang saya berikan itu silakan dikerjakan untuk mengikuti. Kalau tidak, ya berarti coba lagi.